Wacana penyetaraan insentif bagi aparatur sipil negara dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja memicu perdebatan sengit dalam debat publik ketiga pilkada yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Badung yang digelar di Seminyak pada Jumat, tanggal 22 November tahun 2024. Debat mempertemukan paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung, Iwayan Suyasa dan Iputu Alitiandinata yang biasa disebut pasangan Suyadinata dan paslon Bupati dan Wakil Bupati Badung, Iwayan Adi Arnawa dan I Bagus Alit Sucipta yang disebut pasangan Adi Cipta. Perdebatan sengit berawal dari calon Bupati nomor urut 2, Adi Arnawa yang mempertanyakan pernyataan Wayan Suyasa di sejumlah kesempatan terkait penyetaraan insentif ASN dan P3K. Keraguan paslon Adi Cipta ini pun ditanggapi paslon Suyadinata. Baik, terima kasih Bapak Adi Arnawa. Pertanyaan sangat jelas dan terima kasih. Kita perlu sadari bahwa Badung dengan PAD begitu besar, kita dari pusat dinilai celah fiskal kita negatif. Berarti negatif, bahkan kita sadari salah satu kabupaten yang ada di Indonesia tentunya ASN dalam hal ini PNS dan P3K itu mayoritas dibiayai oleh APBD. Itu Pak harus sudah pahami karena Pak bagian dari ketua OPD yang selama ini kita hargai. Nah, maksud kami apa? Kita selama ini kita lihat undang-undang yang siang baca bahwa PNS dan P3K. PNS itu tentunya mendapat hak secara mayoritas bahkan ada pensiun. Kalau P3K mereka juga bagian dari ASN tapi belum ada undang-undangnya mendapatkan pensiun. Nah, kan tetapi kenyataannya di dalam pekerjaan sehari-hari, P3K juga bagian dari yang memberikan yang terbaik bagi pemerintah Badung karena melihat dari SDM-nya. Mereka adalah kaum-kaum intelektualitas dan di samping itu pula memberikan kontribusi untuk menunjang PNS dalam hal ini yang tentunya sudah bekerja sampai usia, bahkan ada yang usianya mau pensiun, sehingga inovasi ini perlu kita jaga. Maka kepentingan kami, kita berikan insentif yang tentunya dengan golongan yang sama, agar minimal tidak jauh berbeda. Misalnya PNS 7 juta, misalnya insentifnya, P3K 1.000 atau 1,5 juta, sehingga bagi kami belum bisa kami kategorikan bagus. Maka jika kami minimal sama ASN dalam hal ini PNS dan P3K kita beri insentif yang sama sehingga untuk menunjang bagaimana mereka bisa melayani yang terbaik untuk Kramo Badung tercinta ini. Terima kasih. Namun, pernyataan tersebut langsung disanggah oleh Wayan Adi Arnawa. Sebagai mantan Sekda Badung, Adi Arnawa menyebutkan bahwa wacana tersebut bertentangan dengan regulasi. Pak Wayan Suyasa ya, saya kira apa yang Pak pikirkan itu sama dengan apa yang saya pikirkan. Tetapi, mohon tenang. Tetapi jangan lupa Pak, Bapak tidak sadar bahwa ada satu regulasi yang mengatur. Di dalam Undang-Undang 1 tahun 2022, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah, budget tertinggi untuk belanja pegawai itu ada 30%. Apakah Bapak tahu berapa belanja pegawai Kabupaten Badung sekarang ini? Sekarang ini 26%. Hanya belum tanpa P3K. Artinya, kalau P3K itu ditambah, itu menjadi 39%. Itu kita melanggar undang-undang, Pak. Oleh karena itulah, Pak, jangan mudah Pak berjanji untuk menyatakan penyetaraan. Mohon tenang. Mohon tenang. Jangan mudah Pak berjanji untuk menyatakan penyetaraan. Bapak tidak tahu regulasi apa yang harus saya lakukan. Harus kita sadari, Pak. Sebagai pemimpin saya selalu bilang, jangan kita menakbubukkan, Pak. Apalagi ASN orang-orang intelek. Saya sadar betul bahwa saya malah berkomitmen untuk mendorong bagaimana meningkatkan insentif pegawai. Karena itulah bagian instrumen dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai. Tapi persoalan bukan di sana, Pak. Persoalan adalah Undang-Undang 1 tahun 2022. Hubungan keuangan pemerintah pusat tidak memberikan kesempatan melebihi 30%. Oleh karena itu itulah menjadi kendala. Tidak sekedar serta-merta kita akan menaikkan, tapi ada regulasi yang membatasi. Yang kedua, Bapak, kami sebenarnya bukan tidak akan menaikkan insentif. Bapak tahu nggak, kebijakan Bapak Giri Prasto dan saya selaku Sekda waktu itu, kita malah mendorong tenaga kontrak menjadi P3K. Walaupun sebenarnya ini bisa dilakukan bertahap, tapi pertimbangan kami lebih baik status tenaga kontrak harus menjadi P3K. Walaupun untuk mendapatkan insentif kami akan lakukan secara bertahap seiring dengan peningkatan PAD di Badung ini. Terima kasih. Suyasa tidak tinggal diam dan menanggapi pernyataan Adi Arnawa dengan mengakui bahwa dirinya memahami kompleksitas pengelolaan anggaran. Nah, inilah pentingnya posisi
Bapak Adi bagian dari ASN, bahkan menduduki posisi top leader sebagai Sekda Badung. Beliau paham tentang teknis, kami apresiasi. Tapi selain tapi di sisi lain kami adalah decision maker jika diberi jabatan sebagai kepala daerah. Maksud kami, kita adalah kebijakan policy. Apapun yang disampaikan undang-undang membatasi harus minimal 30% gaji dan lain sebagainya. Tentunya kita semua itu juga bagian dari apa yang Pak lakukan di kepemerintahan yang ada saat ini. Karena terlalu banyak juga merekrut tenaga-tenaga kontrak sebelumnya, sehingga kita membebankan Mohon tenang, APBD. mohon tenang. Prinsip kami begini, daripada APBD kita terlalu jor-joran misalnya nak bubukkan kabupaten kota yang lain, lebih bagus konsentrasi. Mohon tenang. Sekali lagi konsentrasi untuk Kramo Badung, Hadirin mohon termasuk tenang. diantaranya ASN dan P3K. Kami jamin sekali lagi kami akan dekatkan pusat regulasi apa yang bisa kami berikan, karena bagaimanapun yang sudah kita pakai sebagai ASN ini termasuk tenaga PNS dan P3K harus kita berikan yang terbaik di Mintah Badung demi pelayanan yang lebih profesional dan tentunya bisa memberikan hati bagi kehidupan ASN tersebut. Terima kasih. Masih ada waktu, Saya silakan tambahkan, ditambahkan. Bapak Adi adalah mantan ketua DAPD, mantan ketua kepegawaian, mestinya harus paham. Dan pertanyaan saya adalah, apa kabar insentif PNS di Kabupaten Badung saat ini? Yang saya ketahui, kategori insentif itu terdiri dari kelangkaan kepegawaian, kemudian beban kerja, kemudian risiko kerja, kelangkaan kerja itu sendiri. Maka dari itu sesungguhnya ini masalah niat saja. Bagaimana ASN itu memang betul-betul bisa mendapatkan haknya secara makna sesungguhnya. Acara debat ketiga ini menjadi ajang adu gagasan terakhir dalam masa kampanye yang akan memasuki masa tenang pada tanggal 24 November tahun 2024. Hasil dari debat publik ini diharapkan dapat memberikan pencerahan bagi pemilih menjelang pemilihan kepala daerah mendatang. Parwata melaporkan.